Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pria yang paling banyak bicara di sebuah ruangan seringkali adalah yang paling tidak berkuasa? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah prinsip fundamental tentang kekuatan yang 99% orang abaikan. Hari ini, kita tidak akan belajar cara berdebat lebih baik. Kita tidak akan belajar cara membantah lebih tajam. Kita akan membongkar sesuatu yang jauh lebih dalam, kode kemenangan sunyi. Ini adalah sebuah strategi stoik kuno yang diadaptasi untuk medan perang psikologis modern tentang cara memenangkan pertarungan tanpa perlu bertarung sama sekali. Ini adalah pengetahuan yang memisahkan pria yang terus-menerus bereaksi terhadap dunia dari 1% pria yang dunianya bereaksi terhadap mereka. Ini adalah tentang kekuatan yang tidak perlu diumumkan, kekuatan yang dirasakan. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar. Diam, jika Anda pernah memenangkan sebuah situasi hanya dengan menolak untuk terlibat dalam drama verbal. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang sudah merasakan kekuatan ini. Dunia modern adalah sebuah arena kebisingan yang konstan. Notifikasi, berita utama yang provokatif, politik kantor, drama di media sosial, semuanya dirancang untuk satu tujuan, memancing reaksi emosional Anda. Mereka menarik Anda ke dalam perdebatan yang tidak berguna, menguras energi mental Anda untuk hal-hal yang sama sekali tidak penting bagi tujuan hidup Anda. Kita dikondisikan sejak kecil untuk percaya bahwa untuk menang, kita harus membuktikan bahwa lawan kita salah. Kita harus berteriak lebih keras, menyajikan data lebih banyak, mendominasi percakapan dengan logika kita. Tapi ini adalah sebuah jebakan. Jebakan yang dirancang oleh sistem untuk membuat Anda tetap lemah, reaktif, dan mudah dikendalikan. Setiap kali Anda terpancing dalam argumen yang sia-sia, Anda menyerahkan kendali Anda. Anda bermain di lapangan mereka, dengan aturan mereka. Rasa frustrasi saat argumen tidak menghasilkan apa-apa, kelelahan mental setelah perdebatan sengit di internet, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa Anda sedang memainkan permainan yang salah. Para stoik kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus memahami ini ribuan tahun yang lalu. Kemenangan sejati tidak ditemukan dalam kebisingan persetujuan orang lain. Kemenangan sejati ditemukan dalam keheningan yang terkendali dari pikiran Anda sendiri. Prinsip pertama dari kode kemenangan sunyi adalah mengubah cara Anda melihat konflik. Inilah bingkai ulang medan perang. Kesalahan fatal yang dilakukan pria pada umumnya adalah menerima setiap undangan untuk berperang. Sebuah komentar sinis, sebuah email pasif-agresif, sebuah tantangan terhadap opini Anda, semua itu adalah undangan. Dengan langsung membalas, Anda telah melangkah ke wilayah musuh, di mana aturan mainnya adalah reaktivitas emosional, bukan logika. Seorang stoik sejati memahami bahwa sebagian besar perdebatan bukanlah pencarian kebenaran, itu adalah pelepasan ego. Orang tidak berdebat untuk belajar, mereka berdebat untuk merasa benar. Ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa berpartisipasi adalah sebuah kebodohan strategis. Energi Anda adalah sumber daya yang paling berharga. Mengapa menghabiskannya untuk pertempuran yang tidak memberikan keuntungan apapun? Bayangkan energi mental Anda sebagai pasukan elit. Apakah seorang jenderal yang brilian akan mengirimkan pasukan terbaiknya untuk melawan sekelompok pemberontak tak bersenjata di desa terpencil? Tentu tidak. Dia akan menyimpan pasukannya untuk pertempuran yang menentukan. Penolakan Anda untuk terlibat dalam perdebatan kecil adalah disiplin seorang jenderal. Pria yang lebih rendah akan melihat ini sebagai kelemahan atau kepengecutan. Pria yang unggul memahami ini sebagai strategi tingkat tertinggi. Anda tidak lari dari pertarungan. Anda menolak untuk mengakui pertarungan yang tidak layak untuk energi Anda. Langkah pertama untuk menang adalah memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Setelah Anda menolak undangan untuk berperang, Anda mengaktifkan senjata kedua yang paling kuat. Amati, jangan serap. Saat Anda diam, Anda tidak pasif. Anda justru berada dalam posisi paling aktif. Perdebatan membuat telinga Anda tuli dan mulut Anda sibuk. Keheningan sebaliknya mempertajam semua indera Anda. Anda berubah dari seorang prajurit di medan perang menjadi seorang pengamat di menara pengawas, melihat keseluruhan peta dengan jelas. Ketika seseorang menyerang Anda secara verbal, dengarkan baik-baik apa yang tidak mereka katakan. Di balik kata-kata amarah mereka seringkali terdapat rasa takut. Di balik kesombongan mereka terdapat rasa tidak aman. Di balik kritik mereka seringkali terdapat proyeksi dari kegagalan mereka sendiri. Mereka tidak berbicara tentang Anda. Mereka sedang menyiarkan monolog batin mereka kepada dunia, dan Anda kebetulan berada di sana.
Contohnya, seorang rekan kerja yang terus-menerus meremehkan ide-ide Anda di depan umum. Pria reaktif akan membalas, mencoba membuktikan idenya lebih baik, dan menciptakan permusuhan. Pria stoik akan diam dan mengamati. Dia akan melihat bahwa perilaku rekannya itu bukan tentang idenya, melainkan tentang ketakutan rekannya akan menjadi tidak relevan. Dengan pemahaman ini, reaksinya akan berbeda. Bukan serangan balik, melainkan strategi. Mitosnya adalah bahwa diam berarti setuju. Kenyataannya diam yang terkendali berarti, saya melihat apa yang Anda coba lakukan, dan itu tidak akan berhasil pada saya. Saya beroperasi pada level yang berbeda. Jadi, kode kemenangan sunyi bukanlah tentang menjadi pasif atau menghindari konflik. Ini adalah tentang redefinisi total dari kata kemenangan. Ini tentang memilih medan perang Anda dengan bijaksana. Ini tentang memahami bahwa kekuatan sejati tidak diukur dengan desibel suara Anda, tetapi dengan ketenangan detak jantung Anda di tengah badai provokasi. Kesimpulan utamanya adalah ini. Kemenangan terbesar Anda tidak akan pernah dirayakan dengan tepuk tangan orang banyak atau pengakuan dari lawan Anda. Kemenangan terbesar Anda akan dirasakan dalam keheningan batin Anda, dalam kesadaran penuh bahwa Anda tidak dapat digoyahkan oleh kekacauan eksternal. Anda menjadi sumber stabilitas Anda sendiri. Anda adalah benteng. Biarkan gelombang kebisingan dan drama pecah di dinding batu Anda. Di dalam, Anda tetap tenang, kuat, dan memegang kendali penuh. Itulah kekuatan sejati. Itulah kemenangan sunyi. Terima kasih telah berinvestasi dalam pengembangan diri Anda hari ini. Jika video ini memberikan nilai dan perspektif baru, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Anda tidak hanya menonton sebuah video, Anda sedang bergabung dengan sebuah gerakan pria yang berkomitmen pada kekuatan batin. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda, para pemikir. Apa satu situasi dalam hidup Anda di mana keheningan memberi Anda lebih banyak kekuatan daripada kata-kata? Bagikan kebijaksanaan Anda di kolom komentar di bawah.